Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Kamis teman-teman. Dan tentu di pagi hari ini pastinya teman-teman yang berangkat ke sekolah, ke tempat kuliah, ke tempat bekerja dengan suasana yang tidak semangat karena memang hasil pertandingan dari Indonesia menghadapi Arab Saudi, dan timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Arab Saudi dengan skor tipis 3-2. Dan jujur aja teman-teman, langsung to the point, saya mengatakan bahwa skema permainan dari timnas Indonesia malam ini benar-benar sangat tidak jelas ya. Jalannya pertandingan ya tidak usah dibicarakan lagi lah. Teman-teman pasti melihat dan menonton sendiri seperti apa jalannya pertandingan. Dan ketika saya melihat starting line up pun ini ya agak kaget juga gitu. Agak aneh dengan 11 pemain yang dipilih oleh Coach Patrick Kluivert dengan tentunya pakem 4 back ya. 4-2-3-1. Sebetulnya ketika di video sebelumnya saya mengatakan tentang 23 pemain yang masuk DSP dan juga 6 pemain yang dicoret, itu sudah khawatir ya. Terutama ketika Nathan Chuaon cukup mengagetkan tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain. Padahal menurut saya Nathan Chuaon ini ya, di klubnya akhir-akhir ini dia benar-benar ya perform gitu. Walaupun dia bermain di divisi 2 bersama Willem Tue, tapi Nathan Chuaon ini benar-benar telah kembali menurut saya ke ya hampir mendekati ke top performance-nya ketika bermain di Piala Asia U23, dan dia bisa bermain di posisi gelandang jangkar gitu. Ya. Jadi, ya mohon maaf, jujur saja teman-teman, ketika Patrick Kluivert memaksakan Pelupessy bermain berbarengan dengan dengan Mark Locke, tentu itu tidak jalan sama sekali. Malah peran dari Mark Locke ini menurut saya fungsinya tidak ada sama sekali, tidak berkontribusi sama sekali. Sering salah passing, sering out of position, bahkan pembagian peran dengan Pelupessy pun juga tidak jelas. Perannya Mark Locke seperti apa, perannya Pelupessy juga seperti apa gitu. Jadi malah dengan adanya Mark Locke ini membuat Pelupessy menjadi agak kagok, jadi kebingungan juga gitu. Ketika Pelupessy meninggalkan posnya, harusnya Mark Locke kan bisa mengcover area itu, tetapi seringkali di pertandingan semalam Mark Locke juga ya sering meninggalkan area yang ditinggalkan oleh Pelupessy. Seharusnya dia bisa mengcover gitu. Dan gol-gol yang terjadi yang diciptakan oleh Arab Saudi ya ada beberapa kesalahan dari para pemain timnas. Salah satunya yaitu gol pertama, gol penyeimbang mereka, kesalahan dari Mark Locke yang gagal membuang bola, menyapu bola sehingga bolanya melenceng dan berhasil direbut oleh pemain Arab Saudi nomor punggung 18 Saleh Abu Al Samad. Dia berhasil dengan bebas ya shooting dari luar kotak penalti menjebol gawang Martin Paes. Lalu gol yang kedua sudah jelas, itu kesalahan dari Yacob Sayuri menarik jersey dari Firas Alburaikan di kotak penalti. Tentu itu adalah sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh Yacob Sayuri. Ini pertandingan sepak bola sudah modern, di tahun 2025 sudah ada VAR, bermain melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi pula. Ya, Yacob seharusnya tidak melakukan seperti itu ya. Menarik jersey dari Firas Alburaikan sudah jelas, itu terlihat jelas di VAR pun ketika dicek oleh wasit berulang kali, yaitu layak penalti gitu. Dan itu ya benar-benar kesalahan besar gitu. Dan tentu yang menjadi titik lemah ya posisinya dari Yacob Sayuri di posisi sebelah kanan itu terus menjadi sasaran mereka, terus dieksploitasi oleh para pemain Arab Saudi ya, terutama sang kapten mereka Salim Al-Dosari terus mengeksploitasi posisinya dari Yacob Sayuri, dan Yacob Sayuri juga tidak bisa mengimbangi gitu, tidak bisa mengcover tidak bisa memarking dari pergerakan Salim Al-Dosari gitu. Jadi seharusnya Patrick Kluivert ketika melihat sisi kanan kita ini keteteran harusnya langsung bereaksi dengan pergantian pemain, dan pergantian pemain pun juga sangat-sangat ya tidak tepat gitu. Harus menunggu
kita kebobolan 3 gol dulu, baru akhirnya pergantian pemain. Yakob Sayuri bermain selama 80 menit baru diganti. Mark Klok yang tidak ada kontribusi, mohon maaf ya, fungsinya juga tidak jelas, dipaksakan bermain selama 90 menit. Oleh Romeni dan Tom Haye juga masuk terlambat. Ya setidaknya dengan masuknya Tom Haye itu lini tengah lebih agak hidup gitu. Ketimbang sebelum Tom Haye masuk benar-benar sangat mandek. Jay Itzes dan juga Kevin Dix ketika memegang bola, menguasai bola, lini tengah tidak ada yang menjemput. Ya makanya seringkali Kevin dan juga Jay melambungkan bola-bola ke depan gitu dengan long ball. Nah itu kan sulit juga. Apalagi kita duel-duel udara kalah dengan para pemain Arab Saudi. Fisik mereka lebih tinggi gitu. Ya jadi ini benar-benar harus dipertanggungjawabkan oleh Coach Patrick Kluivert sesuai dengan apa yang dia katakan di preskon ya. Jadi dia mengatakan bahwa kami tidak akan mencari-cari alasan lagi gitu ya. Ketika para pemain kita tidak berkumpul hanya dengan waktu sebentar, para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa datang dengan waktu mepet, itu tidak menjadi alasan bagi kami, katanya gitu. Ya sudah, kalau memang tidak menjadi alasan ya silakan, tanggung jawabnya seperti apa gitu. Peluang kita untuk lolos langsung ya sangat berat gitu, bahkan bisa dikatakan sulit gitu. Tapi peluang kita untuk lolos ke round 5 memang masih ada, tetapi apakah dengan permainan semalam kita nanti bisa mengalahkan Irak? Ya mustahil menurut saya kalau memang skema permainannya seperti itu. Apalagi Irak, justru menurut saya Irak lebih di atas Arab Saudi, dan jujur saja memang Arab Saudi di pertandingan semalam itu tidak sebagus itu, tidak sespesial itu permainannya gitu. Karena memang kesalahan dari taktik dan teknis kitanya aja yang memang amburadul gitu. Tidak bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari para pemain Arab Saudi gitu ya. Jadi benar-benar ini adalah pure kesalahan dari Coach Patrick Kluivert, dan tentu kepelatihan harus mempertanggungjawabkannya. Dan ya pertanyaan yang saya tanyakan adalah apakah tim kepelatihan ini punya tim analis atau enggak gitu. Kalau memang punya, mereka menonton pertandingan Arab Saudi enggak? Setidaknya 2 pertandingan sebelum melawan Indonesia ketika mereka uji coba dengan Makedonia dan juga Republik Ceko gitu. Nah tentu mereka jelas kan patternnya itu bermain menekan di sisi sayap, di kedua wing ya, dan terlihat jelas yang menjadi titik lemah adalah sisi kanan kita gitu. Nah tentu itu benar-benar yang harus diperbaiki, dievaluasi gitu. Jadi ya seperti itulah teman-teman, pastinya perasaan kita di pagi hari ini pasti ya campur aduk lah ya, amburadul. Dan tentu memang sekali lagi peluang kita masih ada. Saya juga apresiasi kepada seluruh pemain yang sudah berjuang di atas lapangan ya. Karena yang harus bertanggung jawab ini adalah pelatih, karena pelatih yang memilih pemain dan meracik strategi. Saya tidak menyalahkan pemain, tetapi memang kesalahan-kesalahan itu yang dilakukan oleh para pemain di pertandingan tadi, tentu di pertandingan selanjutnya harus diminimalisir lagi ya. Respect kepada Kevin Dix, Jay Itzes di lini pertahanan yang berjuang mati-matian, terutama Martin Pas ya, 7 kali melakukan save. Kalau Martin Pas tidak melakukan save 7 kali, ya mungkin Indonesia kebobolan 5-6 gol gitu. Dan tentu yang di luar dugaan adalah respect terhadap kinerja wasit ya. Yang sebelumnya saya sempat suzon ini akan menjadi masalah non teknis kita dengan wasit, ditunjuknya wasit asal Kuwait ini, tetapi justru di luar dugaan wasit benar-benar memimpin sangat baik, sangat tegas gitu ya. Ternyata masalahnya justru ada di teknis kita sendiri gitu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.